Berhenti. Sebelum kamu melanjutkan hari ini, sebelum kamu merencanakan langkah berikutnya untuk membalas orang yang telah menyakitimu, dengarkan ini dengan seksama. Pembalasan dendammu sudah dimulai. Tapi bukan terhadap mereka. Terhadap dirimu sendiri. Dan yang lebih menakutkan lagi, kamu bahkan belum menyadarinya. Aku tahu apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Ada seseorang yang telah mengkhianatimu, melukai hatimu, menghancurkan kepercayaanmu. Mungkin mereka tersenyum di depan wajahmu sambil menikam punggungmu. Mungkin mereka mengambil sesuatu yang berharga darimu, kesempatanmu, kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikmu. Dan sekarang, di dalam hatimu yang paling dalam, ada api yang membara. Api balas dendam. Kamu mungkin berpikir, mereka harus membayar. Mereka harus merasakan sakitnya seperti yang kamu rasakan. Kamu mulai merencanakan, membayangkan saat mereka jatuh, saat mereka menangis, saat mereka memohon maaf. Setiap malam sebelum tidur, pikiran itu memutar dalam kepalamu seperti film yang tidak pernah berhenti. Kamu merasa ini adalah keadilan. Ini adalah hakmu. Tapi izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia yang para malaikat penjaga telah bisikan kepada jiwa-jiwa yang tersesat dalam kegelapan balas dendam. Rahasia yang akan mengubah segalanya jika kamu benar-benar mendengarkannya dengan hati terbuka. Setiap kali kamu memendam dendam, setiap kali energi negatif itu kamu pupuk dalam hatimu, kamu sedang membangun penjara. Bukan untuk mereka. Untuk dirimu sendiri. Dinding-dinding penjara itu dibangun dari kebencianmu sendiri, dari amarahmu, dari ketidakmampuanmu untuk melepaskan. Dan yang paling tragis, kamu adalah tahanan satu-satunya di penjara yang kamu bangun itu. Orang yang kamu benci mungkin sedang tidur nyenyak malam ini. Mereka mungkin tertawa bersama keluarga mereka, menikmati hidup mereka, bahkan mungkin sudah melupakan apa yang mereka lakukan padamu. Sementara kamu yang menjadi korban, justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Korban dari dendammu sendiri. Ini bukan hanya kata-kata kosong atau filosofi murahan yang terdengar indah. Ini adalah hukum universal yang telah bekerja sejak awal penciptaan. Hukum karma, hukum sebab akibat, hukum resonansi energi. Para malaikat memanggil ini sebagai hukum cermin ilahi. Apapun energi yang kamu pancarkan ke alam semesta, akan kembali kepadamu dengan kekuatan berlipat ganda. Bayangkan energi sebagai gelombang. Ketika kamu mengirimkan gelombang kebencian, gelombang keinginan untuk menyakiti, untuk menghancurkan seseorang, gelombang itu tidak menghilang begitu saja di udara. Gelombang itu bergetar, menyebar, dan pada akhirnya, seperti bumerang spiritual, kembali ke sumbernya. Kembali kepadamu. Tapi yang membuatnya lebih mengerikan adalah ini. Pembalasan tidak hanya datang dalam bentuk yang sama. Kadang datang melalui kesehatanmu yang mulai menurun tanpa sebab yang jelas. Dokter tidak menemukan penyakit serius, tapi kamu selalu merasa lelah, selalu ada yang tidak beres. Kadang datang melalui hubunganmu dengan orang-orang yang kamu cintai yang tiba-tiba menjadi tegang, penuh konflik yang tidak masuk akal. Kadang datang melalui rezekimu yang tiba-tiba tersumbat. Peluang demi peluang hilang dari tanganmu seperti air yang mengalir dari genggaman. Kamu bekerja keras, kamu berdoa, tapi seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangimu dari keberkahan. Dan yang paling menyakitkan, kadang datang melalui kedamaian batinmu yang hilang sepenuhnya. Kamu tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan murni, tidak bisa lagi tersenyum tanpa beban, tidak bisa lagi tidur tanpa mimpi buruk. Ini yang para malaikat sebut sebagai pembalasan yang dimulai bahkan sebelum kamu menyadarinya. Karena pembalasan sejati bukan hukuman dari Tuhan, bukan kutukan dari luar.
Pembalasan sejati adalah konsekuensi alami dari racun yang kamu minum sendiri sambil berharap orang lain yang akan mati. Sekarang, kamu mungkin bertanya, apakah ini berarti orang yang menyakitiku akan lolos begitu saja? Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Haruskah aku hanya diam dan menerima perlakuan buruk dari orang lain? Dengarkan dengan baik. Keadilan ilahi bekerja dengan sempurna, tapi tidak dengan caramu. Tidak dengan tanganmu. Tidak dengan rencanamu. Ada sebuah kisah yang dibisikkan para malaikat kepada mereka yang mencari jawaban. Kisah tentang seorang wanita yang akan kita sebut Sari. Sari dikhianati oleh sahabat terbaiknya sendiri. Sahabat yang dia percaya seperti saudara kandung, yang tahu semua rahasia hidupnya, yang selalu ada di saat-saat tersulit. Tapi sahabat itu menikam dari belakang, mengambil peluang bisnis yang seharusnya menjadi milik Sari, bahkan menyebarkan fitnah keji untuk menjatuhkan reputasinya. Sari hancur. Lebih dari kehilangan uang atau kesempatan, dia kehilangan kepercayaan pada manusia. Setiap malam dia menangis, setiap hari dia merencanakan pembalasan. Dia tahu semua kelemahan sahabat itu, semua rahasia gelap yang bisa dia bongkar. Dia punya bukti, punya kesempatan, punya kekuatan untuk menghancurkan kehidupan orang itu sepenuhnya. Tapi kemudian, di malam yang paling gelap, ketika dia sudah siap melaksanakan rencananya, sesuatu terjadi. Dia bermimpi tentang cahaya yang sangat terang, dan dalam cahaya itu, dia mendengar bisikan lembut. Bukan suara yang keras, tapi bisikan yang menembus langsung ke jiwa. Bisikan itu berkata, "Lepaskan." Bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Sari terbangun dengan air mata mengalir. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata itu bukan air mata amarah atau dendam. Itu adalah air mata pembersihan. Dia menyadari bahwa dengan memendam dendam, dia memberikan kekuatan kepada orang yang telah menyakitinya untuk terus mengontrol hidupnya, untuk terus mencuri kedamaiannya, untuk terus menjadi pusat dari setiap pikiran dan perasaannya. Jadi Sari membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Dia memutuskan untuk melepaskan. Bukan karena orang itu layak dimaafkan. Bukan karena apa yang terjadi bisa dilupakan. Tapi karena dia menghargai kedamaian jiwanya lebih dari kepuasan sesaat dari balas dendam. Yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dalam hitungan minggu, tanpa dia lakukan apapun, kehidupan orang yang mengkhianatinya mulai runtuh dengan sendirinya. Bisnis yang dicuri ternyata dibangun di atas penipuan dan kebohongan, dan semuanya terbongkar. Reputasi yang dibangun dari fitnah runtuh ketika kebenaran terungkap dari sumber yang tidak terduga. Tapi yang lebih ajaib dari itu, Sari sendiri mulai mengalami transformasi luar biasa. Kesehatan yang sempat memburuk membaik dengan cepat. Pintu-pintu baru terbuka, peluang yang lebih baik datang dari arah yang tidak pernah dia duga. Orang-orang baik mulai berdatangan dalam hidupnya, membentuk lingkaran pertemanan yang lebih tulus dan mendukung. Dan yang paling berharga, dia menemukan kembali kedamaian dalam hatinya, kemampuan untuk tertawa dengan tulus, untuk tidur dengan nyenyak, untuk bangun dengan rasa syukur. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagaimana energi bekerja. Ketika kamu melepaskan racun dendam dari sistem energimu, kamu membuka ruang untuk berkah mengalir masuk. Ketika kamu berhenti menjadi hakim dan algojo, kamu membiarkan keadilan ilahi bekerja dengan cara yang jauh lebih sempurna dari apapun yang bisa kamu rencanakan. Para malaikat penjaga mengajarkan kita bahwa ada 3 level kesadaran dalam menghadapi pengkhianatan dan luka. Level pertama adalah level balas dendam. Di sini, kamu percaya bahwa kamu harus membalas dengan tanganmu sendiri. Kamu harus membuat mereka membayar.
Ini adalah level yang paling rendah, level di mana kamu masih menjadi budak dari luka dan egomu. Level kedua adalah level keadilan. Di sini, kamu tidak lagi ingin membalas dendam sendiri, tapi kamu masih sangat berharap mereka mendapat hukuman. Kamu mungkin berdoa agar mereka dihukum, agar mereka merasakan penderitaan. Ini sedikit lebih baik dari level pertama, tapi kamu masih terikat. Kamu masih memberikan energi pada situasi itu, masih membiarkan mereka mengontrol kedamaianmu. Level ketiga adalah level pembebasan. Di sini, kamu benar-benar melepaskan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk memahami bahwa kedamaianmu lebih berharga dari apapun. Kamu mempercayai sepenuhnya bahwa alam semesta, Tuhan, hukum karma akan bekerja dengan sempurna tanpa campur tanganmu. Dan kamu memfokuskan energimu bukan pada masa lalu yang menyakitkan, tapi pada masa depan yang penuh kemungkinan. Ketika kamu mencapai level ketiga ini, keajaiban terjadi. Kamu tidak hanya terbebas dari beban dendam, tapi kamu juga mulai melihat situasi dengan perspektif yang lebih tinggi. Kadang kamu bahkan menyadari bahwa pengkhianatan atau luka itu, betapapun sakitnya, adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Itu adalah ujian, pelajaran, atau bahkan berkat tersembunyi yang mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Berapa banyak orang yang akhirnya bersyukur karena hubungan toksik mereka berakhir, karena itu membawa mereka ke pasangan sejati mereka? Berapa banyak orang yang bersyukur karena kehilangan pekerjaan yang tidak mereka cintai, karena itu mendorong mereka untuk menemukan passion sejati mereka? Berapa banyak orang yang bersyukur karena pengkhianatan dari teman palsu, karena itu membuka mata mereka untuk menemukan sahabat yang benar-benar tulus? Tapi untuk melihat ini semua, kamu harus melepaskan dendam terlebih dahulu. Selama kamu masih memegang erat kebencian itu, matamu tertutup untuk melihat berkah yang sedang dijahitkan untukmu oleh tangan ilahi. Sekarang, mari kita bicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tingkat energi ketika kamu memendam dendam. Ilmu pengetahuan modern bahkan mulai membuktikan apa yang telah lama diajarkan oleh tradisi spiritual. Ketika kamu memendam emosi negatif yang intens seperti kebencian, amarah, dan dendam, tubuhmu melepaskan hormon stres seperti kortisol dalam jumlah berlebihan. Kortisol yang berlebihan dalam jangka panjang merusak hampir setiap sistem dalam tubuhmu. Sistem kekebalan tubuh melemah, membuatmu lebih rentan terhadap penyakit. Sistem kardiovaskular terganggu, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Sistem pencernaan kacau, menyebabkan berbagai masalah dari MAC hingga sindrom usus iritabel. Bahkan otakmu terpengaruh, dengan area yang bertanggung jawab untuk memori dan pembelajaran mengalami kerusakan. Tapi lebih dari itu, pada tingkat energi yang lebih halus, dendam menciptakan blokade dalam cakra atau pusat-pusat energi tubuhmu. Terutama cakra jantung, yang merupakan pusat cinta, kasih sayang, dan koneksi. Ketika cakra jantung tersumbat, kamu tidak hanya terputus dari orang yang kamu benci, tapi juga dari semua orang yang kamu cintai. Kamu tidak bisa sepenuhnya membuka dirimu untuk menerima cinta, untuk merasakan kebahagiaan, untuk mengalami kedekatan sejati. Dan pada level yang lebih tinggi lagi, dendam menurunkan frekuensi vibrasionalmu. Setiap emosi memiliki frekuensi. Cinta, syukur, kebahagiaan bervibrasi pada frekuensi tinggi. Takut, marah, benci bervibrasi pada frekuensi rendah. Dan berdasarkan hukum resonansi, kamu menarik ke dalam hidupmu pengalaman dan orang-orang yang cocok dengan frekuensi vibrasimu. Jadi ketika kamu memendam dendam, ketika frekuensimu rendah, kamu secara tidak sadar menarik lebih banyak pengalaman negatif, lebih banyak konflik, lebih banyak drama ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu sial atau dikutuk,
tapi karena kamu memancarkan sinyal energi yang menarik hal-hal itu. Sebaliknya, ketika kamu melepaskan dendam, ketika kamu memilih untuk mengampuni dan bergerak maju, frekuensimu naik. Dan dengan frekuensi yang lebih tinggi, kamu mulai menarik berkah, peluang, orang-orang baik, dan pengalaman positif ke dalam hidupmu. Ini bukan magic. Ini adalah sains spiritual yang telah bekerja sejak awal waktu. Para malaikat juga mengajarkan tentang hukum pembagian energi. Setiap orang memiliki jumlah energi terbatas setiap harinya. Ketika kamu menghabiskan energimu untuk dendam, untuk merencanakan pembalasan, untuk membenci, untuk marah, kamu tidak memiliki cukup energi tersisa untuk hal-hal yang benar-benar penting. Untuk impianmu, untuk orang-orang yang mencintaimu, untuk kesempatanmu, untuk pertumbuhanmu. Pikirkan tentang ini. Berapa banyak waktu yang telah kamu habiskan untuk memikirkan orang yang telah menyakitimu? Berapa jam? Berapa hari? Mungkin bahkan berapa bulan atau tahun? Sekarang bayangkan jika semua waktu dan energi itu kamu investasikan untuk membangun sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Di mana kamu akan berada sekarang? Ini adalah pembalasan dendam yang sesungguhnya. Kamu membalas dendam pada dirimu sendiri dengan mencuri waktu dan energi yang berharga dari kehidupanmu yang berharga ini. Kamu membalas dendam pada dirimu sendiri dengan menutup pintu berkah yang seharusnya terbuka. Kamu membalas dendam pada dirimu sendiri dengan memilih menjadi tahanan dalam penjara yang kamu bangun sendiri. Jadi bagaimana cara keluar dari penjara ini? Bagaimana cara melepaskan dendam ketika lukanya terasa begitu dalam, ketika ketidakadilan terasa begitu besar? Pertama, kamu harus memahami bahwa melepaskan dendam bukan berarti apa yang terjadi padamu itu tidak penting atau tidak menyakitkan. Ini bukan tentang meminimalkan lukamu atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Lukamu valid. Kemarahanmu valid. Kesedihanmu valid. Beri dirimu izin untuk merasakan semua itu. Kedua, pahami bahwa mengampuni bukan untuk orang yang menyakitimu. Pengampunan adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Ini adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan orang atau kejadian di masa lalu mengontrol masa kini dan masa depanmu. Ini adalah keputusan untuk mengambil kembali kekuasaan atas hidupmu sendiri. Ketiga, praktikkan ritual pelepasan. Tuliskan semua yang ingin kamu katakan kepada orang yang menyakitimu dalam sebuah surat. Jangan tahan apapun. Tuangkan semua amarah, sakit hati, kekecewaan. Kemudian, dalam ritual yang bermakna bagimu, bakar surat itu. Bayangkan saat api membakar kertas, semua energi negatif juga terbakar dan berubah menjadi asap yang naik ke langit, meninggalkanmu. Keempat, isi ruang kosong yang ditinggalkan dendam dengan sesuatu yang lebih tinggi. Mulai praktik syukur harian. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Di awal mungkin terasa sulit, tapi konsistensi akan mengubah fokusmu dari apa yang hilang menjadi apa yang masih kamu miliki, dari luka masa lalu menjadi berkah masa kini. Kelima, berdoa atau bermeditasi untuk orang yang menyakitimu. Ini mungkin terdengar gila, tapi ini sangat powerful. Kamu tidak perlu meminta agar mereka diberkahi dengan hal-hal luar biasa jika itu terlalu berat. Cukup doakan agar mereka menemukan kedamaian, menemukan jalan mereka, menemukan cahaya. Karena hanya orang yang terluka dan gelap yang menyakiti orang lain. Dengan mendoakan mereka, kamu sebenarnya memutus rantai energi negatif dan mengubahnya menjadi energi penyembuhan. Keenam, fokuskan energimu pada membangun kehidupan yang luar biasa. Ini adalah balas dendam terbaik yang bisa kamu lakukan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kesuksesan, kebahagiaan,
Dan kedamaianmu adalah bukti terbaik bahwa kamu tidak membiarkan pengkhianatan atau luka mendefinisikan hidupmu. Kamu bangkit, kamu sembuh, kamu berkembang. Para malaikat penjaga sering berkata, ketika seseorang menyakitimu, mereka telah memberikan sebuah ujian kepadamu. Tapi yang diuji bukan apakah kamu cukup kuat untuk membalas. Yang diuji adalah apakah kamu cukup kuat untuk melepaskan. Karena siapapun bisa membalas dendam. Itu mudah, itu instintif, itu primitif. Tapi hanya jiwa yang sudah berkembang, yang sudah matang secara spiritual, yang bisa memilih jalan yang lebih tinggi. Jalan pengampunan, jalan pembebasan, jalan cahaya. Ketika kamu melewati ujian ini, ketika kamu memilih untuk tidak membalas dendam, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam perjalanan spiritualmu. Kamu naik ke level kesadaran yang lebih tinggi. Malaikat penjagamu merayakan, karena mereka tahu kamu telah belajar salah satu pelajaran terpenting dalam kehidupan manusia. Dan inilah rahasia terakhir yang paling powerful. Ketika kamu benar-benar melepaskan dendam, ketika kamu benar-benar mengampuni, kamu tidak hanya membebaskan dirimu, tapi kamu juga membuka jalan bagi keajaiban ilahi untuk bekerja dalam hidupmu. Berkah yang tidak bisa kamu bayangkan mulai berdatangan. Pintu yang tertutup terbuka. Jalan yang tidak terlihat terungkap. Karena ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, untuk menghakimi, untuk membalas, kamu menyerahkan semuanya kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu. Dan kekuatan itu, entah kamu menyebutnya Tuhan, alam semesta, atau hukum karma, memiliki rencana yang jauh lebih sempurna daripada apapun yang bisa kamu bayangkan. Jadi hari ini, sekarang, dalam momen ini, kamu punya pilihan. Kamu bisa terus memegang dendam itu, terus memendam amarah itu, terus merencanakan pembalasan itu. Tapi sekarang kamu tahu harganya. Harganya adalah kesehatanmu, kedamaianmu, kebahagiaanmu, dan masa depanmu. Harganya adalah kehidupan yang bisa kamu miliki tapi tidak akan pernah kamu alami karena kamu terlalu sibuk hidup di masa lalu. Atau kamu bisa membuat pilihan yang paling berani. Pilihan untuk melepaskan. Pilihan untuk mengampuni. Pilihan untuk bebas. Ini bukan pilihan yang mudah. Ini mungkin pilihan tersulit yang pernah kamu buat. Tapi ini adalah pilihan yang akan mengubah segalanya. Dengarkan bisikan malaikat penjagamu hari ini. Mereka berkata, sudah waktunya. Sudah waktunya untuk melepaskan beban yang tidak pernah dimaksudkan untuk kamu pikul. Sudah waktunya untuk berhenti menjadi tahanan masa lalu dan mulai menjadi pencipta masa depan. Sudah waktunya untuk berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Siapa aku bisa menjadi melalui ini? Karena kebenaran yang paling dalam adalah ini, setiap luka adalah portal untuk transformasi jika kamu membiarkannya. Setiap pengkhianatan adalah undangan untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, lebih penuh kasih. Setiap orang yang menyakitimu adalah guru yang, tanpa mereka sadari, mengajarkan pelajaran yang paling berharga tentang siapa diri sejatimu dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pembalasan dendam memang telah dimulai bahkan sebelum kamu menyadarinya. Tapi sekarang kamu sadar. Sekarang kamu tahu. Dan dengan kesadaran ini datang kekuatan untuk memilih berbeda. Untuk memilih jalan yang lebih tinggi. Untuk memilih dirimu sendiri, kedamaianmu, kebahagiaanmu, masa depanmu. Ambil napas dalam-dalam sekarang. Rasakan udara mengisi paru-parumu. Ini adalah napas kehidupan baru. Napas kemungkinan baru. Dengan setiap embusan napas, lepaskan sedikit dari beban yang telah kamu pikul. Dengan setiap tarikan napas,
tarik masuk cahaya, harapan, dan pembaruan. Kamu layak mendapatkan kedamaian. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Kamu layak mendapatkan kehidupan yang penuh berkah dan keajaiban. Tapi semua itu dimulai dengan satu pilihan sederhana namun profound, pilihan untuk melepaskan. Jadi lepaskan. Ampuni. Bebaskan dirimu. Dan saksikan bagaimana kehidupan mulai berubah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan mungkin. Malaikat penjagamu menunggumu di sisi lain dari keputusan ini, siap membimbingmu menuju cahaya yang telah selalu menunggumu. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Hari ini, biarkan langkah itu menjadi langkah menuju kebebasan. Langkah menuju penyembuhan. Langkah menuju versi terbaik dirimu yang tidak dibebani oleh rantai masa lalu. Pembalasan dendam memang telah dimulai. Tapi sekarang, biarkan itu menjadi jenis pembalasan yang berbeda. Balas dendam pada kegelapan dengan cahayamu. Balas dendam pada kebencian dengan cintamu. Balas dendam pada luka dengan penyembuhanmu. Balas dendam pada mereka yang mencoba meruntuhkanmu dengan bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya.